Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin 17 November. Ada beberapa yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide di kolom komentar. Mungkin suara tidak terlalu jelas karena saat ini sedang hujan cukup deras ya. Jadi mohon dimaklumi jika mungkin sedikit terdapat suara-suara yang mungkin mengganggu ya. Oke. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. IHSG ya, seperti biasa. Hari ini IHSG turun dan tutup di bawah 7.140 ya, 7.134 penutupan hari ini. Memang di bawah 7140 yang seperti yang kami sampaikan di stock call, namun ini masih bagian dari proses yang kami perkirakan dalam minggu ini IHSG masih ada potensi untuk rebound ya. Gitu, karena kita lihat dari tekanan jual pun hari ini sudah mulai sedikit mereda dan mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat kenaikan atau reboundnya IHSG. Potensi downside saat ini yang memungkinkan dalam proses koreksi yang lanjutan ya, itu di 7.058 karena di sini ternyata terdapat gap support yang masih terbuka, meskipun kecil ini masih terbuka. Ya, jadi mungkin saja ada shadow di situ, nanti akan terbentuk shadow dan setelah itu akan baru terjadi rebound. Ya, kita akan lihat nanti. Yang jelas penurunan IHSG seperti sekarang ini di bawah 7.200 ini adalah waktu yang tepat, waktu terbaik untuk melakukan investasi. Baik itu memulai investasi ataupun menambah investasi kita, ya. Nah, ini kita harus lihat sebagai peluang, ya, diskonnya market secara umum ya. Sekali lagi ini secara umum. Ya, jadi harus kita lihat saham-saham yang kita ingin beli juga gitu ya, seperti yang kami sampaikan di artikel yang kami publikasikan hari ini, karena banyak sekali konsultasi member-member baru yang investasi dan dalam kondisi saat ini mengalami penurunan kinerja portofolio terdampak penurunan IHSG ya. Ada yang pegang BRI, ada yang pegang Astra, ada yang pegang Telkom, ada yang pegang Goto, ada yang macam-macam ya. Kami berikan advice 5 strategi bijak saat portofolio saham Anda sedang turun. Ini yang harus Anda pelajari ya. Jadi mungkin Anda belum baca, silakan baca di website kami ya. Yang pertama, kita harus evaluasi dulu apa penyebab penurunan portofolio Anda ya. Apakah penurunan market atau IHSG yang terjadi secara umum, kemudian saham yang Anda pegang ikut turun, ataukah ya saham tersebut memang memiliki penurunan fundamental atau kinerjanya menurun gitu ya. Ini yang perlu kita harus pelajari. Jika memang terjadi penurunan karena efek market yang sedang koreksi dan secara psikologis terjadi tekanan jual dan menyebabkan harga sahamnya turun, Anda tidak perlu panik, tidak perlu khawatir ya. Nanti ketika IHSG naik lagi atau rebound pasti akan naik lagi ya. Tidak ada IHSG itu turun terus-menerus ya. Ketika terjadi penurunan nantinya akan terjadi rebound atau kenaikan. Itu masih potensi untuk kembali naik. Nah, yang kedua, jika kinerja emiten yang memang mengalami penurunan, nah inilah yang kita harus antisipasi ya. Kita harus melakukan evaluasi secara mendalam, apakah penurunan yang terjadi ini akan berlanjut di waktu yang akan mendatang atau hanya bersifat jangka pendek atau namanya koreksi fundamental. Ini yang perlu kita evaluasi ya. Kemudian poin yang kedua ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus meninjau tujuan investasi kita. Jika memang kita berinvestasi jangka panjang ya, investasi itu untuk beberapa tahun ke depan, beberapa tahun mendatang ya, penurunan yang terjadi ini justru adalah kesempatan untuk membeli saham yang Anda memang sudah siapkan untuk investasi ya. Jadi penurunan ini justru malah harus Anda senang gitu ya. Oh, lagi diskon nih gitu ya. Nah, kita bisa dapat ekstra
return ya, tentunya mungkin Anda investasi beberapa bulan yang lalu ketika IHSG sedang tinggi, sekarang ini sedang terjadi penurunan. Ya, ini adalah waktu yang tepat mungkin untuk melakukan penambahan. Ini poin yang ini ya, poin yang keempat. Ya, jadi intinya kita harus meninjau investasi kita ini jangka panjang atau trading. Ya, kalau trading ya seperti yang saya sampaikan, trading itu harus ada batasan stop loss-nya. Ya, kalau tidak ada batasan ya kita bisa tidak terbatas ruginya gitu ya. Gitu. Jadi kita kalau misalkan plannya jangka panjang, seharusnya Anda harus tenang menghadapi penurunan, karena ini adalah penurunan yang ya biasa terjadi di pasar saham. Jadi kalau Anda tidak terbiasa dan Anda tidak mau membiasakan diri melihat naiknya IHSG dan turunnya IHSG, ya sebaiknya Anda investasi ke aset-aset yang fixed income atau istilahnya tidak ada fluktuasi, ya, gitu. Yang ketiga, ya, ini adalah poin yang penting yang banyak terjadi ya menurut saya. Hindari panik dan jangan langsung jual. Jadi kebanyakan orang itu ketika melihat harganya turun, harga sahamnya turun, mereka lupa dengan tujuan poin nomor 2 ini. Langsung saja dijual, padahal apa? Tujuannya adalah jangka panjang. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau misalkan Anda melakukan investasi itu, pertama Anda harus melakukan analisa yang mendalam secara fundamental, ya, dan juga Anda tinjau teknikalnya secara jangka panjang, ya. Namanya saham ada naik dan turun ya. Jadi kalau misalkan Anda panik gara-gara harga sahamnya yang turun, nah itu pertanyaan nomor 2 ini, ya. Mungkin Anda belum memahami secara dasar investasi, ya, gitu. Jadi Anda harus lihat kembali ke plan, ya. Tapi kalau Anda memang dari awal tidak ada plan, nah ini yang repot, ya. Wah Pak, saya tidak tahu saya beli saham ini untuk apa, untuk investasi, untuk trading saya tidak tahu, tapi tahu-tahu sahamnya turun. Nah, ini yang menjadi PR, meeng ya, gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tahu sejak awal sebelum kita pencet tombol buy, kita sudah tahu apa tujuan kita di saham tersebut. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Karena 3 hal tersebut memiliki ya kriteria dan cara yang berbeda, strategi yang berbeda, ya, gitu. Jadi ketika harga sahamnya turun dan memang plan Anda adalah jangka panjang, tidak boleh panik dan langsung dijual ya. Kalau Anda jual ya Anda hilang barang. Nanti IHSG naik, sahamnya naik, Anda bingung lagi, panik beli lagi. Nah itu yang sering terjadi. Banyak orang investasi itu ya terlalu impulsif dalam hal membeli ataupun menjual. Jadi mereka memiliki rencana jangka panjang tetapi cara mengoperasikannya dengan cara jangka pendek. Nah, itu tidak sinkron dan tidak seharusnya tidak terjadi ya. Jadi isi kepalanya harus dikalibrasi. Ya, gitu. Mohon maaf ini kita menggunakan kata-kata yang sedikit agak keras supaya ini bisa tertanam dengan baik. Ya, kadang butuh kita seperti itu. Saya pun juga dalam hal membina advisor saya pun seperti itu, ya, dengan kata-kata yang harus membekas dan harus bisa tidak dilupakan, ya, harus bisa selalu diingat prinsip-prinsipnya, tidak boleh lalai, tidak boleh abai, ya, harus berpedoman, patuh, disiplin dengan aturan, strategi, ya, gitu. Poin keempat tadi yang saya bilang, jika memang saham tersebut turun karena market yang turun tetapi tidak terjadi penurunan apapun di fundamentalnya alias masih like invest, ya Anda harus menambah posisi. Malah justru ini adalah kesempatan Anda untuk menambah posisi dan Anda harus seneng, ya, gitu. Harusnya seneng. Anda dapat barang bagus di harga yang lebih murah, harus seneng, gitu loh. Yang terjadi di 2020 saat itu banyak orang panik, 90% orang panik, ya, hanya sedikit orang yang seperti kami malah beli secara besar-besaran. Kita koleksi BRI, kita koleksi Mandiri, Astra, Telkom, semua saham big caps kita beli. Ya, memang sih kita harus floating loss dulu ya, karena beli turun, seterusnya sampai dengan akhir tahun.
hasilnya ya kita profit. Gitu ya. Tentu saja portofolio kita merah di awalnya, tetapi karena kita tujuan jangka panjang, kita tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi seperti apa. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan extra return, ya belilah ketika memang market sedang crash, sedang turun atau sedang koreksi. Saat ini penurunan yang wajar, belum crash, belum ya. Gitu. Crash itu seperti 2020. Nah, itu crash. Ya. Gitu. Nah, jadi penurunan yang terjadi saat ini masih koreksi wajar, masih turun-turun yang biasa gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin sudah mulai muncul deg-degan atau cemas, anxiety, mulai asam lambung, nah itu mungkin perlu masuk ke poin ini 2 ya, gitu. Jadi Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri, tujuan Anda ini apa gitu ya. Nah, kalau Anda gampang panik, gampang ini, mending jangan investasi saham ya, karena saham itu sifatnya high risk ya, dan high return tentunya gitu. Jadi kalau Anda tidak siap dengan tidak terbiasa dengan fluktuasi market, fluktuasi ISG, fluktuasi harga saham, saya sarankan jauhilah saham. Saham bukan untuk Anda gitu ya. Dan memang tidak semua orang cocok di saham gitu loh ya. Jadi setiap orang didesain, dibentuk, dididik ya dengan cara yang berbeda, mereka pun berperilaku berbeda. Dan kami ya merasa setelah 8 tahun lebih ini hanya akan sedikit orang yang bisa survive di market, survive dengan apapun yang terjadi di market ya gitu. Oke, tadi masuk ke mana? Nah, ini poin keempat, ini penting ya, penting menjadi perlu kita edukasi, karena kebanyakan orang melakukan penambahan posisi, penambahan alokasi tanpa mempertimbangkan satu fundamental yang mereka tetapkan di awal. Mereka menambah posisi itu tanpa meninjau fundamentalnya ini memang benar-benar layak atau tidak. Ya. Jadi ada saham yang boleh ditambah dan tidak boleh ditambah. Ya. Yang boleh tambah saham yang seperti apa? Yang tentunya saham layak investasi. Saham yang tidak boleh ditambah ya saham-saham yang tidak layak investasi, alias cuma mungkin trading saja bisanya, bolehnya gitu ya. Yang kedua ya, Anda boleh dan tidak boleh menambah posisi jika memang Anda sudah pertama menetapkan alokasinya. Misalkan saya akan membeli saham ini total maksimal alokasinya adalah 15 PV. Misalkan Anda baru punya 10 PV, Anda masih bisa nambah ketika market turun seperti ini di harga yang lebih rendah tentunya. Nah, itu boleh. Tetapi jika Anda sudah beli maksimal 15 PV, kemudian harga sahamnya ternyata masih turun, tidak boleh nambah lagi. Itu menyalahi aturan strategi alokasi. Jadi strategi investasi itu ada banyak, strategi diversifikasi, strategi alokasi ya. Jadi kita harus tahu itu batasan, ada batasan. Ingat ya, ada batasan. Terutama bagi Bapak Ibu atau saya yang memiliki dana yang terbatas. Ini akan beda cerita jika Anda duitnya tidak terbatas. Wah, saya investasi BRI, saya tidak peduli mau seperti apapun market, kalau turun saya beli terus tanpa ada limit, beli terus, pokoknya turun beli gitu ya, intinya gitu. Nah, tidak ada batasan dana, silahkan. Ini poin keempat, tidak perlu Anda perhatikan, tidak perlu Anda baca, tidak perlu Anda pertimbangkan ya gitu. Ini bagi yang memiliki dana terbatas seperti saya ini, duitnya sedikit ya, kita ngumpulin susah payah ya. Nah, kita perlu mengatur itu supaya apa? Kita tidak over position terlalu besar itu ya, kalau profit untungnya besar, tetapi kalau rugi ya ruginya besar juga. Nah, itu harus proporsional, harus sesuai dengan takaran, tidak boleh asal-asalan. Nah, wah Pak Yev, saya tidak bisa menentukan saham ini layak atau tidak, saya tidak bisa menentukan berapa persen saya beli saham ini gitu ya. Nah, Anda bisa masuk ke poin kelima ini. Silakan Anda berkonsultasi ke ahli-ahli yang menurut Anda ahli, menurut Anda senior, menurut Anda sudah terbukti berhasil, memiliki track record yang jelas, silahkan. Tidak harus Yev, tidak harus ya.
Jika Anda mungkin memiliki mentor yang hebat, mentor yang sudah teruji dengan market-market sebelum-sebelumnya, goncangan-goncangan market sebelumnya, ya silahkan Anda berkonsultasi. Ya, tentunya Anda yang tahu seperti apa track recordnya. Sekali lagi tidak harus kami, ya kan? Gitu. Oke, ini yang 5 strategi yang menurut kami perlu Anda coba praktekkan di saat market turun seperti ini. Ini adalah salah satu ujian, ya, salah satu ujian dan cobaan. Ini bukan apa-apa, ini penurunan biasa. Kalau Anda seperti ini aja sudah, aduh Pak Yev saya asam lambung, aduh Pak Yev saya stres, saya tidak bisa tidur. Wah, saran saya sebaiknya Anda keluar saja dari market. Ya, saya tidak berhak sebenarnya mengusir, tapi itu akan lebih baik, hidup Anda akan lebih tenang, hidup Anda akan lebih nyaman. Karena buat apa uang investasi ini jika memang kesehatan kita terganggu oleh karena investasi ini. Jadi investasi kesehatan itu nomor 1 bagi kami, ya, karena seberapapun banyak duit yang kita miliki, kalau kita tidak sehat kita tidak bisa menikmatinya, ya. Jadi pertama kali yang Anda harus pertimbangkan adalah investasi kesehatan. Ya, jadi kalau Anda terganggu kesehatannya gara-gara saham, keluar dari saham. Investasi yang memiliki fixed income, ya, tetapi ya konsekuensinya ya Anda tidak bisa berekspektasi returnnya sebesar saham, gitu. Ya, kita harus ada plus dan ada minusnya, kita harus bisa terima itu. Ya. Gitu. Ini 5 hal yang bisa Anda mungkin pelajari, dan mungkin masih banyak hal yang lain yang bisa Anda pelajari di luar sana. Saya rasa sekarang teman-teman YouTuber, influencer yang hebat-hebat, jauh lebih hebat dari saya pun banyak yang membuat artikel-artikel ataupun video-video edukasi seperti ini. Ya, Anda ambil saja yang mana yang cocok, yang tidak cocok silakan diabaikan, gitu ya. Baik, cukup ya. Silakan Anda baca dan silakan Anda pelajari. Kita masuk ke pembahasan saham. Supaya menghemat durasi, ini sudah menit ke-17. Oke. Pak, mohon review L-SIP target turun jangka menengah. Oke, kita lihat. Oke. Double top. Oke. Kita akan lihat dari sisi koreksi jangka menengah ini bisa sampai berapa. Karena saat ini berada di bawah 0,3. Ini target turun jangka pendeknya. Kemudian target kalau saya rasa di sini EMA 60 cukup ini ya, cukup menjadi penentu juga apakah ini tren masih berlanjut atau tidak. Jadi kemungkinan berada di kisaran 1025 sampai dengan 960 ya. Tetapi 960 itu di bawah EMA 60 ya. Jadi kemungkinan karena EMA 60 itu support dinamis ya, dia bergerak ya, kemungkinan perkiraan kami di area 1030 sampai dengan 975 ya, gitu. Oke, lanjut. Mohon bahas saham Bayan untuk investasi jangka pendek. Investasi di kami tidak ada jangka pendek, mungkin Anda bisa tanya ke orang lain yang investasinya jangka pendek ya. Jadi investasi ya jangka panjang ya. Kalau jangka pendek namanya trading ya kan. Nah, oke, kalau investasi saya rasa saham Bayan ini sudah kami bahas juga sebelumnya bahwa di sini batu bara ya. Di sini juga Anda sudah bisa lihat sendiri penurunan batu bara sudah terjadi. Seharusnya ya kita akan melihat penurunan kinerja secara fundamental, dan memang kita untuk investasi saham batu bara mengacu pada fundamental ya kita harus menunggu siklus naiknya dulu. Untuk saat ini mungkin belum ya untuk Bayan ataupun saham batu bara yang lainnya. Kalau trading yang Anda mungkin maksud investasi jangka pendek itu mungkin bisa, tetapi karena pertanyaan Anda adalah investasi, ya saya langsung apa yang kami pergunakan yaitu jangka panjang. Jangka panjang tinjauan pertama adalah terkait fundamentalnya. Ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dikoreksi. Untuk trading kita akan bahas untuk trading. Gitu ya. Mohon analisa fundamental dan teknikal BSSR untuk dividend investing. Baiknya masuk di harga berapa? Apa masih ada potensi penurunan harga di bawah 4.000? Baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih dan sehat selalu. Semoga dikasih keberkahan. Untuk investing, dividend investing, kami tidak menyarankan batu bara untuk sebagai
patokan. Mungkin pada siklus naik batu bara itu bisa memberikan dividen ekstra besar, sangat besar, lebih tinggi dari sektor dan industri manapun. Tetapi ketika terjadi siklus turun, ya sudah pasti ya dividennya pun akan turun. Nah, masalahnya jika kita investasi di harga saham yang sedang tinggi, ya dengan fundamental yang sedang mengalami penurunan, terus terang kita juga pernah invest, tetapi kita sudah keluar di 5.000 ya dari Bara Multi ini. Ya, kita sudah keluar di tahun 2022 puncak kenaikannya. Kita tidak bertujuan atau mencari dividen di saham ini meskipun kita dapat, tapi tujuan kita adalah memanfaatkan siklus naiknya. Kita lebih menyarankan untuk dividen investing itu saham-saham yang konsisten dan mudah untuk kita proyeksikan seperti saham banking, BCA, BRI. Ya, mungkin dividennya secara yield tidak sebesar BSSR, namun Anda bisa proyeksikan dengan mudah. Kalau kita bicara dividen, ini memang dividennya cukup rutin ya. Namun Anda lihat ini ya, naik dan turun. Ya, jadi kita harus tahu kalau misalkan kita invest di sini untuk dividen, jangan kaget jika dividennya jatuh atau turun, gitu ya. Nah, terkait teknikal, saya melihat potensinya ini masih akan bergerak di rentang 3.000-an ya. Jadi dengan fundamental yang turun, kemungkinan ini akan kembali ke bawah 4.000 ya, harusnya di 3.300 sampai dengan mungkin 2.800. Kita invest di saham ini tahun 2001 kalau nggak salah ya. Coba kita cek. Nah, kita invest di bulan Maret 2022. Kita dapat di harga waktu itu di 2.800-an. Nah, ini ya. Kita switch dari Temposcan waktu itu. Ya. Gitu. Kemudian kemarin kita buyback Temposcan setelah kita untung dari BSSR, ya. Gitu. Jadi untuk saat ini invest di saham batu bara apapun ya menurut kami belum waktunya. Tapi kalau misalkan Anda mau untuk dividen, nah Anda siap-siap dengan penurunan dividen. Ya, dividennya pun sudah terlihat menurun ya. Gitu. Dan di sini kalau kita lihat dari payout-nya agak ngeri ya, di atas, bahkan ada di atas 100%, dan itu menurut kami kurang sehat untuk dividen sebesar itu. Artinya menggambarkan ruang pertumbuhan yang tidak ada, alias sudah tidak ada pertumbuhan lagi, sehingga dialokasikan untuk dividen bahkan lebih dari 100%. Ya, gitu. Ya, yang sehat itu kalau misalkan payout biasanya di rentang 50 sampai dengan 70%. Masih ada 30%-an untuk ruang pertumbuhan. Gitu. Oke. Itu pendapat saya, Anda boleh beda. Mohon bahas TAPG apakah layak untuk investasi, saran best price untuk masuk. Terima kasih Pak ya, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Kita lihat TAPG, Triputra Agro, kita lihat sahamnya ini sudah naik ya. Kemarin kita sudah pernah bahas, kalau kita lihat dari pertumbuhannya tentu saja sekarang ini sedikit mengalami perbaikan dibandingkan 2023 karena CPO sendiri kan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya di beberapa waktu terakhir ini, di mana di sini mungkin sekitar 90% ya revenue stream berasal dari palm oil ya, sehingga kita akan melihat pertumbuhannya ini akan cukup signifikan beberapa waktu mendatang ya seharusnya gitu. Kalau kita lihat di sini revenue-nya diperkirakan akan mengalami kenaikan di angka 8,5 untuk tahun ini dan mungkin ini bisa lebih ya. Kemudian untuk bottom line-nya ini bisa di atas 2 triliun, yaitu angka yang mungkin cukup tinggi dibandingkan tahun kemarin. Gitu ya. Jadi untuk harga saham saat ini secara teknikal sudah merefleksikan ya, sehingga kalau kita mau invest baiknya memang harus menunggu momentum koreksi. Nah, koreksinya ini apakah, kan ini sekarang ini sudah turun ya sebenarnya, relatif sudah turun, tetapi turunnya ini secara teknikal masih ada ruang turun yang perlu kita cermati dan kita mungkin bisa tunggu, kita harapkan dari saham ini. Paling tinggi misalkan saham ini kita mau beli, mau invest mungkin di bawah 800 ya, di 785.
Dan atau kalau misalkan Anda bisa dapat di angka di bawah 700 itu jauh lebih baik. Jadi kalau misalkan akumulasi mungkin bisa dimulai jika terjadi penurunan di 780. Kemudian bisa dilanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi di edukasi tadi, ketika kita beli sahamnya semakin turun kita bisa tambah lagi sampai dengan best price-nya. Misalkan di Triputra Agro ini bisa di bawah 700, Anda bisa tambah di situ ya, gitu. Cukup ya. Tolong bahas assets untuk jangka menengah menarik apa tidak. Oke, berarti kita harus melihat trennya. Jangka menengah itu kita akan menggunakan strategi Bulls Hunter ya. Uptrend dan memang karakteristiknya cukup menarik atau tidak, karena tidak semua saham uptrend itu bisa untuk trend following ya. Trend following itu adalah strategi santai, jadi kita tidak boleh buy sell dalam jangka pendek ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini trennya ini sudah dimulai ya sebenarnya dari tren naik ini, meskipun sekarang ini cenderung ke konsolidasi. Nah, kita lihat dari sini bahwa saham ini masih dalam kecenderungan konsolidasi seperti ini. Apakah ini menarik untuk kita trading jangka menengah? Menurut kami dengan seperti ini lebih menarik jika kita swing trade. Kita ambil contoh, misalkan kita berhasil beli ketika dia berada di support gitu ya. Saham ini kemudian naik, tapi naiknya ini mungkin kurang dari 1 bulan ya, gitu. Jadi naik habis itu turun lagi, balik lagi ke angka, mendekati angka beli Anda lagi. Nah, artinya ini saham ini cocok untuk swing trade ya. Di harga saat ini ideal untuk swing trade ya, karena relatif berada di 0,6 ya kemungkinan ini ya, 0,6 ya. Belum saya lihat, tetapi setelah saya tarik 0,6 ya. Tapi ini bisa Anda coba tunggu di 800 sampai dengan 760. Namun ini untuk swing, bukan untuk trend following. Tolong bahas INKP untuk investasi, baiknya masuk di harga berapa? Kita langsung masuk ke teknikal. Saya anggap Anda sudah melihat fundamental dan Anda sudah menganggap saham tersebut layak invest. Secara teknikal, kita akan lihat apakah saham ini masih berpotensi untuk turun. Oke, secara teknikal ini ada support gap ya di 6.900 dengan pertimbangan fundamental yang layak. Mungkin Anda bisa beli di harga 6.800 sampai dengan yang memungkinkan ya di 0,7 itu di 5.500. Jadi di area itu Anda bisa akumulasi untuk invest jangka panjang. Oke. Mohon bantu analisa Toba untuk trading. Nah, untuk trading. Oke, kita lihat jangka pendek ya. Sekarang ini breakdown support konsolidasi, artinya ini berpotensi untuk turun lebih lanjut. Kita akan lihat potensi pembentukan support baru ya, atau swing low ya di 420 sampai dengan 376. Untuk saat ini swingnya masih swing turun, sehingga saran kami tunggu turun ke target tersebut dan tunggu konfirmasi untuk swing trade. Bantu analisa fundamental saham Sido, di harga berapa layak masuk untuk investasi. Oke, kita lihat fundamentalnya Sido sudah mulai membaik atau belum, kan kemarin beberapa tahun kemarin kan turun. Nah, ini ya fase turunnya, target turunnya di 540 ya, sampai dengan saat ini belum tercapai. Kita lihat dulu fundamentalnya ini apakah sudah membaik ya. Menurut kami ini sudah lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir kemarin, 2023 2022 itu koreksinya cukup konsisten, dan sekarang ini koreksi ya, artinya fundamentalnya sebenarnya layak invest. Namun namanya fundamental, apalagi pada saat COVID, memang ini saham ini membentuk sebuah peak performance yang cukup tinggi, yang mungkin akan sulit jika dia capai dalam tahun-tahun yang sudah normal lagi, ya kan? Nah, seperti ini ya, pertumbuhannya ideal di atas itu hanya sekitar 11 sampai dengan 7%. Jadi ketika sebuah pertumbuhan itu melebihi batas atasnya, untuk dapat dilanjutkan secara persentase itu akan lebih berat. Makanya saya akan cari pertumbuhan itu yang konsisten, tidak perlu besar-besar ya, tetapi achievable ya, mudah untuk dicapai di tahun selanjutnya. Ketika pertumbuhan itu terlalu besar resikonya, dan kita baru masuk di saat sudah pertumbuhan itu terjadi, di masa yang akan datang yang kita ekspektasikan, tentu saja kita invest untuk beberapa tahun ke depan,
itu akan sulit untuk mengulang lagi, kecuali memang industri yang terjadi memang sedang rally gitu ya, industrinya sedang meledak-ledak, ekonominya juga sedang bagus gitu ya, itu berbeda cerita. Tetapi di dalam pertumbuhan yang terlalu signifikan, terlalu besar, itu akan sulit untuk dicapai di tahun-tahun yang biasanya memang itu terjadi anomali pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu bisa terjadi anomali ya, artinya abnormal. Biasanya cuma 5%, 10%, kok ini bisa-bisa 20%, double ya pertumbuhannya. Nah, berarti ada something ya. Nah, gitu. Apakah something ini disebabkan oleh secara umum ataukah memang akibat dari penambahan revenue stream? Misalkan tahun sebelumnya dia investasi lini bisnis baru sehingga bisa menambah revenue stream. Misalkan dia Sido mengakuisisi sebuah perusahaan, nah ada penambahan revenue stream. Nah, ini bisa terjadi pertumbuhan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelum dia investasi. Nah, ternyata tidak. Di sini kita lihat dari pendapatan di sini tidak ada perubahan revenue stream, yang mana memang terjadi lonjakan yang abnormal yang sulit untuk dicapai lagi. Nah, dengan penurunan harga saham ini, ya saya rasa dengan terjadinya perbaikan di tahun 2024 ini, harga saham Sido ini sudah cukup menarik ya. Nah, ditambah lagi kalau Anda bisa dapat di 540. Nah, itu mungkin lebih baik lagi. Jadi menurut saya ya, untuk akumulasi jangka panjang, ya di harga saat ini pun mumpung lagi turun ya boleh-boleh aja ya. Karena memang fundamental Sido sendiri memang layak invest. Seperti itu pendapat saya. Dan sekarang pun kita tidak ada kepentingan ya. Ntar kira kita punya kepentingan. Kita belum invest di saham Sido sampai dengan detik ini. Jadi kita tidak ada kepentingan apapun. Karena ditanya kita bahas ya. Gitu. Request saham MLPT untuk trend following bagusnya di harga berapa untuk averaging down? Oh, berarti sudah beli sebelumnya gitu ya. Dan di harga yang tinggi mungkin ya. Kita lihat dulu apakah cocok atau tidak. Nah ya. Nah, seperti saham ini tidak cocok ya, karena saham ini cocoknya untuk jangka pendek ya, swing lebih cocoknya ya. Dan saham ini kalau sudah spike selesai dia akan konsolidasi ya, gitu. Jadi dan secara teknikal kalau Anda sudah beli di atas ini kemungkinan besar untuk nyangkut itu sangat besar. Jadi kalau Anda mau tambah saham ini, saran saya plannya bukan untuk trend following ya, karena saham ini karakteristiknya tidak cocok untuk trend following, apalagi dia lompat-lompat seperti ini ya, gitu. Jadi tidak semua saham uptrend itu bisa untuk trend following ya, gitu. Nah, ini bisa turun secara teknikal terdekat di 24.700 atau 300. Kemudian kemungkinan besar ini bisa turun ke 20.000, di bawah 20.000. Apakah di situ bisa dibeli? Belum tentu ya. Ini nanti bisa balik ke EMA 60 sini juga ya, di 10.800. Melihat dari track record atau historical, harga saham ini bisa seperti itu. Dia pernah juga seperti sekarang ini, kemudian dia akan balik ke EMA 60. EMA 60 saat ini, EMA 60 itu dinamis ya, dia bergerak. Ya, bergerak. Sekarang ini di 10.000 ya, gitu. Trims Pak Yev untuk insight IHSG, sehat dan sukses selalu Pak dan tim. Terima kasih doa-doa dari Bapak Ibu semua. Kami sangat senang bisa membantu Bapak Ibu semua, bisa menjawab konsultasi-konsultasi yang mungkin tidak Anda dapatkan dengan konsultasi dengan advisor kami, karena mungkin Anda bukan member, ataupun ada member yang ingin berkonsultasi dengan saya, padahal kalau konsultasi dengan advisor itu jauh lebih baik ya, karena mereka menggunakan sistem, menggunakan parameter-parameter yang lebih mendetail dan sebagainya. Ya, Yeftalk ini kan pembahasan-pembahasan ringan ya, tidak bisa mendalam karena waktu yang terbatas dan juga research yang terbatas juga. Jadi Anda mungkin bisa konsultasi lebih baik dan lebih proper, apalagi untuk investasi dengan advisor ya. Anda bisa bertanya terkait proyeksi, Anda bisa bertanya terkait komparasi dan sebagainya dengan advisor. Kalau di Yeftalk ini memang tidak bisa. Jadi mungkin ya saya bantu sebisa saya di Yeftalk ini. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa berkonsultasi dengan advisor kami, Anda bisa berkonsultasi di sini. Tidak perlu join membership, tidak perlu Anda membayar untuk berkonsultasi dengan saya. Ya,
Jadi kalau saya ini join member untuk konsultasi dengan Pak Yev, tidak perlu. Anda justru bisa dapat gratis di F-Talk ini, ya. Yang bayar itu kalau Anda konsultasi dengan advisor kami, itu bayar. Kalau dengan saya berikan dengan cuma-cuma, dengan gratis di F-Talk ini, ya. Tentunya dengan segala keterbatasan yang saya miliki, ya. Semoga dapat dimaklumi, semoga dapat dimaafkan apabila ada yang salah atau ada yang keliru. Silakan Anda ambil saja yang Anda rasa cocok, Anda bisa pakai, yang nggak bisa ya silahkan diabaikan, ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.